Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast Angkot. Dengan saya, host Deli Aldino. Dan kita kedatangan tamu pada episode kali ini. Terima kasih sekali sudah hadir Mas Robi. Mas Robi Charles, Mas. Robi Charles ya. Oke, Mas Robi Charles. Mas Robi Charles ini datang di podcast Angkot episode kali ini karena beliau secara tidak langsung mempunyai ide dan juga gagasan yang disertai dengan teknis dan mekanismenya beserta eksekusinya. Nah, dalam hal ini karena kita masuk ke tahun-tahun politik dan pemilu, pesta demokrasi juga, bisa dibilang beliau ini, Mas Robi Charles ini juga datang ataupun hadir dengan konsep politik gagasan, kurang lebih seperti itu ya Mas Robi ya. Betul. Nah, Mas Robi, boleh diceritain sedikit nih, teman-teman podcast Angkot juga kepengen tahu campaign yang dibawa oleh Mas Robi dalam hal ini, ide sih untuk Kota Malang khususnya ya. Itu seperti apa Mas? Boleh di-share sama podcast, silakan. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Ya. Berawal dari saya nggak punya uang, Mas. Nggak punya uang. Berawal dari nggak punya uang karena ada usaha tapi kolaps. Oke. Terus ikut orang juga nggak cocok. Oke. Akhirnya saya tergerak hatinya Oke. untuk peduli terhadap lingkungan. Ya. Yang mana memang basically saya di Bali saya memang bergerak di bidang lingkungan seperti pembersihan pantai, terus untuk penyu, untuk pengembangan penyu seperti itu. Nah, ada baiknya saya melaksanakan ini di kota saya. Iya, betul. Setelah saya baca literasi, karena memang betul apa yang orang katakan bahwasanya membaca itu adalah jendela dunia. Buku itu adalah jendela dunia. Saya berawal dari membaca karena memang basically saya suka membaca, Mas. Nah, dari situ saya lihat permasalahan yang di seluruh kota, khususnya di Indonesia atau di Kota Malang, itu adalah masalah sampah. Masalah sampah. Masalah sampah. Betul. Terlebih yang sudah data yang saya dapatkan, 54% itu adalah sisa makanan. Wow, 54%. Sisa makanan, betul. Sisa makanan. Betul, itu sisa makanan banyak macam. Iya. Ada yang dari rumah tangga, Iya. ada yang dari warung makan, hotel, dan lain-lain. Oke. Nah, ini yang saya bergerak untuk gimana sih caranya kita supaya bisa mendapatkan profit, bisa mendapatkan uang dari apa yang orang nggak mau pegang. Oke. Dari orang yang nggak mau aware ini bisa nggak sih kita dapatkan? Iya. Setelah itu saya bergerak di bidang lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Saya mengembangkan Magot. Magot ini puji Tuhan, alhamdulillah saya bisa mendapatkan keuntungan satu. Iya. Kedua, saya bisa mempekerjakan orang yang mana memang basically dia nol. Iya. Putus kerja malahan PHK. Tapi saya bisa memberikan lapangan pekerjaan yang baru untuk mereka. Oke. Nah, dari sini saya mencoba untuk mengembangkan ini semua. Oke. Singkat cerita seperti itu, Mas. Kayak gitu, kurang lebih latar belakangnya ya. Iya. Background Mas Robi untuk melakukan campaign ini ya. Nah, Mas, cuman kan sekarang gini, kita melihat campaign cuman hanya akan menjadi campaign. Dalam artian campaign itu isu yang memang diusung dan juga kebetulan juga secara nggak langsung juga terlibat kreasi di dalamnya. Cuman kan gini Mas punya ide, Mas Robi punya ide.
teknis dan mekanismenya saat ini yang tengah jalan atau yang sudah dilakukan oleh Mas Robi, baik khususnya kita berbicara dalam hal ini tidak di Bali tapi di Malang, tempat kita tinggal dan juga kita lahir di sini. Itu apa sih Mas? Kalau boleh tahu bisa di-share yang sudah pernah dilakukan, yang sudah pernah dibikin, dan juga mungkin nanti kedepannya setelahnya yang mau lagi ongoing atau lagi on progress itu apa aja? Mungkin Mas Robi bisa share di sini. Oke, silakan. Terima kasih Mas. Untuk yang sekarang yang sudah saya jalankan, saya menjalankan bisnis di Maggot. Maggot itu adalah belatung. Wah, Belatung yang mana pemikiran orang adalah belatung ini kotor. Bisnis belatung ya? Bisnis belatung. Dan antara serem sama kotor in between. Nah, belatung ini yang saya produksi. Itu dari lalat BSF. Lalat tentara hitam. Lalat tentara hitam itu tidak menimbulkan bibit penyakit, Mas. Itu baik sekali dan bahkan itu berguna sekali untuk di lingkungan. Dari situ saya bekerja di situ, kemudian sisa dari maggot yang dinamakan adalah kasgot. Itu saya jadikan pupuk. Pupuk organik. Pupuk organik, unsur haranya sudah terpenuhi karena dari sisa makanan. Unsur apa? Unsur hara, Mas. Jadi unsur hara itu yang diperlukan untuk tanah. Saya pikir unsur yang mengandung huru hara ya. Unsur hara itu unsur yang mengandung dari unsur tanah. Unsur yang baik. Unsur yang baik tanah. Intinya. Betul. Untuk tanah yang mana nanti bisa menghijaukan lingkungan. Suplemen lah untuk tanah supaya bisa bekerja optimal ya. Suplemen. Nah, kemudian itu yang sekarang ini sudah ongoing. Kemudian yang akan berproses ke depannya, mudah-mudahan saya bisa membangun bersama salah satu pengusaha di Kota Malang. Itu stasiun. Jadi stasiun khusus untuk sampah organik. Itu kan belum ada, Mas. Jadi stasiun khusus sampah organik, kita bisa mengedukasi nih ke warga. Seperti yang sudah saya jalankan saat ini. Saya mengedukasi ke warga. Yang udah pernah jalan di mana tuh, Mas? Yang sudah jalan di Arjosari. Di Klojen. Kemudian di Pandanwangi. Jodipan juga sudah. Ini pilot project memang terpisah-pisah. Memang terpisah, Mas. Ini pilot project. Kenapa saya memisahkan ini? Saya ingin mengetahui seberapa antusias. Puji Tuhan, alhamdulillah yang mana memang Jodipan itu mungkin orang-orang bilangnya Jodipan susah. Dengan adanya literasi ini, edukasi ini, masyarakat Jodipan mampu dan mau. Yang penting ada niatan, Mas. Kalau niat tapi nggak bergerak juga sama. Tapi kalau ada kemauan dan kemampuan akan bergerak. Saya yakin itu. Nah, untuk yang akan saya kerjakan ke depannya akan dibangun satu stasiun khusus sampah organik dapur. Yang mana di Kota Malang juga sama. Daerah mana tuh lebih tepatnya? Kurang lebihnya daerah Sukun, Mas. Daerah Sukun. Nah, daerah Sukun. Mudah-mudahan proyek ini bisa menjadi pilot project yang utama malah. Yang utama ya. Pilot project yang utama untuk masyarakat Kota Malang khususnya, supaya nanti ke depannya masyarakat lebih peduli, lebih aware. Kita bisa membantu pasukan kuning. Supaya mereka tidak berat. Mas, sebelum nanti kita masuk ke pasukan kuningnya tadi, boleh nggak diceritain sedikit aja kayak proses mekanismenya gitu loh di lapangan itu untuk pembangunan sebuah stasiun ini sampah, khususnya sampah organik, ini gimana sih Mas di dalam skala RT dan RW? Gini, kalau yang sekarang saya kerjakan, sampah organik dapur ya Mas, SOD ya. SOD itu kita kumpulkan di skala RT itu saya kasih edukasi supaya bisa mengumpulkan di galon le mineral. Galon. Karena kalau galon le mineral itu kan ada tutupnya, Mas. Dan dia kan pasti kedap udara. Satu-satunya galon yang ada tutupnya cuma le mineral. Cuma le mineral. Dari situ saya minta tolong ke warga untuk mengumpulkan di galon mineral. Ditaruh di galon mineral, kemudian saya yang pick up.
saya pick up. Supaya apa? Supaya kita juga bisa bantu pasukan kuning. Pasukan kuning juga nggak berat, Mas. Yang mana misalkan satu harinya bisa 2 kali read, bisa 2 read, itu mereka ngangkatnya cuma 1 read. Memperingan pasukan kuning lah ya. Betul, itu adalah ibadah, Mas. Oke, nah pertanyaannya sekarang itu kan banyak ada jenis-jenis tipe-tipe galon tuh. Ya. Kenapa harus galon yang satu ini? Gini, kalau misalnya galon Kita berbicara on scientific point-nya deh. Kita Oke. bicara untuk scientific point-nya, atau apakah ini yang benar-benar cukup bisa mengakomodir keperluannya Mas Robi memang, atau gimana? Atau harus gimana? Oke, gini. Kalau misalnya galon, kenapa saya ambil galon le mineral? Iya, betul. Karena galon le mineral kita tahu itu sekali pakai. Sekali pakai, Sekali betul. pakai. Kalau misalnya galon air mineral yang lain bisa diisi ulang, Mas. Iya, betul. Dan value-nya lebih mahal. Oke, lebih tinggi. Pasti. Kalau le mineral murah. Murah. Itu kisaran kurang lebih 2.000 sampai 3.000 rupiah lah kalau untuk yang bekas. Oke. Nah, di situ kan carinya juga gampang. Carinya juga gampang. Kalau galon yang lain carinya mungkin susah. Satu, Oke. kedua yang kedua juga mahal. Mahal ya. Gitu. Iya, betul. Jadi lebih ke alasan ini ya, karena memang satu kali pakai, otomatis kan juga pasti akan ada banyak sampah di galon tersebut. Betul. Yang kedua juga di satu sisi dari segi cost, Ya, jauh lebih murah. jauh lebih murah. Oke, jadi otomatis itu yang jadi target poinnya. Kenapa harus galon yang satu ini ya? Betul. Oke. Betul. Nah, Mas, sekarang gini Mas Robi, kita tahu balik lagi ke pasukan kuning itu tadi. Cuman kan kalau ngomong soal pasukan kuning saat ini kan kita melihat secara entah itu data ataupun juga dari statistik sampah yang sudah ada di Kota Malang, berimbang nggak ya? Kita bicara berimbang nggak? Apakah dengan metodenya kita mungkin bisa menjadi koneksi metode Mas yang punya program ini membantu sampah organik di skala RT dan RW dan juga mungkin desa atau mungkin juga kelurahan, otomatis memperingan si pasukan kuning. Nah, tapi kalau tanpa ada program ini, Mas, sebenarnya secara indeks ataupun statistik pasukan kuning sendiri memang sebenarnya kita masih kurang atau memang sudah sudah mewadahi. Maksudnya gimana tuh? Jadi untuk data sendiri yang saya peroleh itu Radar Malang ya, Mas ya. Radar Malang di 2023 Kota Malang krisis pasukan kuning. Krisis pasukan kuning. Oke. Dan di data tersebut, data di LH yang sekarang itu 712 personil. 712 personil. Sedangkan kebutuhan itu mencapai 900. Artinya ada kekurangan 200 personil. Itu ini kita berbicara SDM-nya yang tersebar untuk di Kota Malang. Betul. Oke, berarti kita kurang 200 tuh. Kenapa 200. penyebabnya? Kurang 200 itu penyebabnya mungkin karena kurang kesejahteraan. Yang kedua, kalau masalah kotor itu kan jarang orang mau. Loh, bentar dulu. Berarti singkat cerita pasukan kuning saat ini memang kurang sejahtera, Mas? Kalau menurut data yang saya peroleh data saat ini, yang saya survei di lapangan, itu satu orang mendapatkan 1 juta 1 bulan. 1 juta 1 bulan. 1 juta 1 bulan, mohon maaf. Kurang. Sangat kurang. Dan ini kurang sejahtera. Ya, kita berbicara realistis saat ini ya, kebutuhan saat ini. Oke, berarti secara memang statistik berbanding terbalik dengan jumlah pasukan kuningnya, tenaganya. Betul. Ya. Nah, idealnya kalau menurut Mas, singkatnya gimana sih untuk nambahin jumlah kuota kita kekurangan 200 ini supaya menjadi ideal, akhirnya seimbang untuk proses penanganan sampah ini? Gimana nih? Secara global. Iya. Sampah yang dibuang ini adalah sampah organik dapur. Sampah organik dapur. Ranting pohon. Daun kering, kemudian plastik, kardus, dan juga logam. Ini berarti kita bicara 5 besar sumbangan sampah yang ada di sini ya. Betul. Di Kota Malang ya. Oke. Nah, kalau misalnya banyak di kardus, mereka bisa jual lagi, Mas. Kalau di kardus mereka bisa jual lagi. Jual lagi.
Logam bisa juga dong. Logam bisa jual. Oke, 2. Kemudian plastik mereka bisa jual. Plastik juga mereka bisa jual. Tapi yang mereka tidak bisa mengembangkan sampai saat ini adalah sampah organik dapur. Oh, sampah organik dapur, SDO tadi ya? SDO. SOD. Sampah organik dapur. Oke. Nah, Mas Robi kebetulan juga punya teknis mekanismenya untuk bisa mengolah itu ya? Ya. Dan makanya nanti kenapa reason why nantinya bakal di Kecamatan Syukur itu nanti mau menjalankan program station ini. Betul. Salah satunya seperti itu. Harapan saya, Mas. Iya. Itu jangankan cuman di Kecamatan Sukun. Jalan tapi di 5 kecamatan. 5 kecamatan ini harus jalan. Oke. Tetapi bisa tidak bisa, mau tidak mau kita butuh partisipasi pemerintah. Iya. Dalam mengembangkan sebuah stasiun sampah organik dapur. Oke. Karena satu terbentur dengan biaya. Terbentur dengan biaya. Costing fixed cost-nya terbentur dengan biaya itu apa sih yang diperlukan, Mas? Yang diperlukan adalah basic adalah tempat. Tempat. Pasti ada tempat. Dibutuhkan berapa kali berapa tuh? Maksudnya berapa besarannya tempat, wilayah? Tergantung. Oke. Tergantung isi kantong, Mas. Idealnya untuk bisa mengakomodir 300 meter persegi masih oke lah. 300 meter persegi lah ya. Oke. 300 meter persegi. Ya. Lahan yang ditumakan pasti di sekitar pemukiman atau jauh dari pemukiman atau bagaimana? Jauh dari pemukiman. Jauh dari pemukiman dong. Karena cukup bau ya. Betul. Cukup bau. Jadi oke, seperti itu. Setelah itu apa lagi, Mas? Kalau kita cuma bicara tempat udah ada nih misalkan. Ya. Nanti ada apa lagi? Ya pembangunan biasa sih, Mas, pembangunan biopon. Itu aja sih. Terus kandang untuk lalat BSF itu yang harus kita kembangkan di situ. Oke, mungkin tampak sederhana dan cukup sedikit orang mungkin tampak sederhana, bisa dibilang cukup populer isu ataupun campaign ini beserta ide gagasannya. Tapi Mas, bisa dibilang kalau kita melihat saat ini bahkan di seluruh kota besar di Indonesia pun juga mungkin sangat sedikit yang menjalankannya. Ya. Tampak kelihatan di masyarakat seperti kelihatan yang cukup sederhana sekali ya isunya. Betul. Secara teknis juga tapi realisasinya adalah kenyataannya di kota-kota kita termasuk di kota Malang itu sedikit sekali yang melaksanakannya. Kenapa, Mas? Kenapa? Karena satu mereka takut kotor. Padahal profit di situ banyak sekali. Profit di situ banyak sekali. Oke. Kenapa nggak kita gerakkan? Oke. Kalau misalnya profit di situ sedikit, Mas. Oke. Nggak mungkin selama 3 tahun ini saya jalankan. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Selama 3 tahun nggak ini? Mungkin. Berarti secara langsung Mas Robi bilang ini adalah memang dampak kepedulian kebetulan juga mendatangkan cuan ya. Seperti itu ya. Mendatangkan cuan ya. Betul. Oke. Berarti ini jadi mungkin bisa jadi pertimbangan masyarakat juga. Berarti sosialisasinya juga harus disertai dengan ya kalau bisa jangan cuma hanya sosial aja nih. Ya. Dalam artian kampanye tapi juga satu sisi ada nilai unsur profit juga yang datang di situ. Betul. Jadi ada 2, Mas. Oke. Dua yang harus kita kembangkan. Yang saya kembangkan saat ini sirkulasi ekonomi dan sirkulasi lingkungan. Keren, sirkulasi ekonomi, sirkulasi lingkungan. Dampaknya juga semua jalan. Mas Robi, pendek ceritanya, itu kan effortnya sangat gede ya. Pendek ceritanya, effortnya kan sangat gede. Kalau menurut saya, secara pribadi warga sipil di Kota Malang, itu kan tidak hanya cukup menjadi Mas Robi hanya operator menjalankan seperti itu. Dibutuhkan kesinergian yang memang cukup berasa setiap beberapa elemen, khususnya menjadi seperti itu. Ya. Mas, kita sama-sama tahu lah kalau cuma hanya menjadi operator, seberapa kenceng juga ini kita bicara pocket ya. Kita bicara kantong pribadi ataupun kantong donatur yang lainnya. Kalau cuma menjadi operator mau 8 tahun, 10 tahun ke depan juga nggak akan pernah bisa mungkin rampung lah ya. Betul. Apa nggak kepengen nih menjadi regulator juga, bagian dari regulator di satu sisi seperti itu, agar supaya program ini jalan dan juga bisa dapat efek dominonya juga ke depan untuknya di Kota Malang. Betul, Saya pengen tahu tanggapannya Mas. Jadi gini, Mas, selama satu tahun belakang ini saya memberikan edukasi kepada warga yang
masih belum memiliki pekerjaan. Betul. Ya kan? Di situ saya edukasi bagaimana caranya supaya kita bisa mengolah sampah organik dapur SOD. Iya. Dampaknya puji Tuhan alhamdulillah bagus. Bagus. Kenapa ini tidak saya kembangkan? Oke. Seperti yang Mas Deli bilang, kalau misalnya masalah kantong kita semua terbatas. Betul banget. Nah, di sini seperti yang tadi saya jelaskan harus ada andil dari pemerintah. Andil dari pemerintah. Masalah stasiun sampah organik dapur, Iya. itu harus ada. Oke. Nah, makanya kenapa Mas, saya juga mencalonkan diri, Sip. mencalonkan diri sebagai salah satu caleg DPRD Kota Malang Iya. di Dapil 2 Kecamatan Belimbing. Dapil 2 Kecamatan Belimbing. 11 kelurahan. 11 kelurahan. Harapan saya adalah kita semua bisa berwirausaha Ya. yang belum memiliki pekerjaan. Oke. Yang sudah memiliki pekerjaan bisa melakukan ini. Bisa. Asalkan ada satu. Ya. Yang penting niat dan kemauan. Oke. Kalau ada niat dan kemauan dan kita tidak jijik dan kita sadar terhadap lingkungan, Betul. selesai, Mas. Iya. Ada cuan juga tuh di situ. Betul. Iya kan? Betul. Karena sekali lagi, mungkin starting pointnya akhirnya Mas Robi juga ikut untuk ambil bagian menjadi regulator ya secara Betul. langsung dengan Betul, mencalonkan Mas. diri Betul. di Dapil 2 Belimbing ya. Dapil 2 ada Kecamatan 11 kelurahan. Mungkin bisa jadi ini semacam starting pointnya Mas Robi juga untuk bisa melakukan ini. Betul, Tidak menutup kemungkinan kalau nanti di Dapil 2 Belimbing ini sudah sukses, terpilih dari rakyat, menjalankan program ini dan jadi nggak menutup kemungkinan juga kecamatan-kecamatan berikutnya bisa menjadi sasaran juga ya. Betul, karena pilot project saya kan di Belimbing. Di Belimbing. Betul. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan juga. Iya. Di Sukun sudah ada pengusaha yang mau andil. Oh, betul. Nah, ini kan bisa nanti lari kemana-mana, Mas. Boleh dong nanti bisa ke Klojen. mampir ke bisa- kecamatan saya juga nanti otomatis. Boleh, Mas, siap, Kalau Mas. Wawaru dekat Boleh. aja dengan itu. Lawaru bisa jadi seperti ini. Betul, Karena yang perlu di highlight di sini mungkin teman-teman sobat podcast angkat juga di sini ada dua elemen penting yang bisa dibilang mendasar yang bagus juga menjadi sorotan adalah siklus ekonomi dan juga siklus kebersihan ya. Setuju. Siklus ekonomi dan juga siklus kebersihan. Jadi kayak dua hal yang Mas Robi Charles untuk ambil bagian di sini ya secara tidak langsung semoga bisa tercapai. Ya. Oke Mas Robi, akhirnya kita sudah berada di titik akhir di podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast Angkot. Saya doakan saya doakan semuanya program yang dijalankan oleh Mas Robi yang sudah jalan dan juga yang mau akan jalan itu lancar semua Mas Siap. Robi. Amin. Dan terima kasih juga untuk Mas Deli. Siap, Dan sama-sama juga Mas Robi. podcast Angkot. Iya. Podcast Angkot Jalan-Jalan. Oke. Sudah berkolaborasi bareng. Wajib. Semoga sekiranya nanti ke depannya masyarakat Indonesia, masyarakat Malang khususnya lebih sadar terhadap lingkungan. Betul, karena seperti kita tahu kita salah satu penyumbang terbesar ya kan. Betul. Sampah di dunia. Betul. 54% Mas untuk yang di Kota Malang. Wow. Dan Malang ini juga bagian dari kota yang berada di Indonesia ya. Kita Betul. memang sorotan publik juga untuk Betul. sampah-sampah. Betul, Mas. Iya, oke. Memang isu lingkungan dalam hal ini sampah juga bisa menjadi highlight yang benar-benar penting sekali. Dan dalam hal ini Mas Robi Charles hadir di podcast Angkot itu membawa isu ini campaign disertai ide, bukan cuma hanya gagasan dalam berpolitik, tapi juga ada teknis mekanismenya plus eksekusinya juga. Semoga nanti di Kecamatan Belimbing starting pointnya pilot projectnya bisa jadi jalan 11 kelurahan jalan semua nih Mas Robi. Nanti setelah itu berikutnya kelurahan Lawawaru dulu Mas, baru Sukun. Gesernya pelan-pelan ya? Iya, gesernya pelan-pelan. Oke, untuk itu sobat podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast Angkot tanpa terasa di episode kali ini kita sudah akhiri dulu. Terima kasih banyak waktunya Mas Robi Charles. Sama-sama. Terima Semoga kasih, sukses Mas. semuanya Mas Robi Amin, Charles. amin. Oke, untuk itu saya Deli Alino dan juga Mas Robi Charles pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.